kan memang pernah ya belajar debus, terus kelompok teman-teman itu di mana pemerintah juga memberikan STB itu dengan gratis gitu. Pokoknya kalau kita ngomong prosedurnya, kita sudah PR bersama, mulai dari Indonesia, pemerintah daerah. Kali ini kita ngomongin pemerintah daerah, bagaimana dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat segala aktivitas yang sudah sahabat Ekbis Banten lakukan. Ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Teman-teman jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya ekbisbanten.com. Kemudian juga jangan lupa di-follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga di TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di malam hari ini, di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini teman-temannya, karena bisa jadi pagi di Serang, kemudian siang di Cilegon, sore di Rangkas, atau malam di Tangerang seperti itu ya. Sudah hadir ini Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Ibu Encop Sofia dari fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Faiz. Ibu? Alhamdulillah Kang Faiz. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini Ibu di tengah jadwal Ibu yang luar biasa padat, ini masih bisa menyempatkan untuk hadir di studio podcastnya Ekbis Banten. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Ibu penonton yang hadir di malam hari ini, yang menyaksikan malam hari ini, silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum sahabat atau Sahabat Ekbis. Sahabat Ekbis, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan bahagia. Siap, Masya Allah, ini luar biasa ini Ibu. Nah, sebelum Faiz ngobrol banyak ini ya, teman-teman sahabat Ekbis dimanapun teman-teman berada, ini Faiz sempet tadi sebelum Ibu datang tuh cari tahu tentang Ibu gitu. Ternyata Ibu ini dulu mantan atlet lari. Dan juga sempet ikutan debus juga Bu ya. Mungkin bisa diceritain dulu ini Ibu Encop Sofia. Ya, waktu SMP itu Kang. Waktu SMP mungkin saya senangnya jalan kaki ya. Jadi dulu namanya SMP 5 ada di Penancangan. Sekarang itu mungkin SMP berapa ya? Pernah berubah-ubah tuh namanya. Betul, siap. SMP 7, SMP 26 kalau nggak salah. Saya lupa deh sekarang SMP berapa. Pokoknya di kitaran Penancangan. Itu kan dari jalan cukup jauh. Seringnya tuh naik beca gitu. Siap. Ya. Kalau anak-anak SMP tuh kalau itu suka ledek-ledekan tuh. Siap. Kalau yang naik becanya berdua katanya suka diledek tuh ya. Siap. Apa sih namanya 50-50 tuh loh bayarnya. Terus kalau yang bertiga katanya, yang di tengah nepo. Biasa ledek-ledekan yang jalan kaki. Nah, saya termasuk orang yang sering jalan kaki. Siap. Ternyata akhirnya menjadi atlet pelari ya. Siap. Dan kata kepala sekolah saya saat itu, kenapa SMP 5 dapat medali emas banyak larinya? Karena siswa-siswa SMP 5 ini terbiasa berolahraga. Mau ke sekolahnya tuh jalan kaki sehingga ya banyak atlet yang ditelurkan oleh SMP 5 saat itu. Berarti kalau sekarang sudah pensiun dini ya Bu ya. Boleh nanti setelah podcast di studio Ekbis Banten, setelah ini selesai kita adu sprint ya Bu ya. Kalau sekarang sudah berbeda. Dan beberapa artikel juga yang sempat Faiz baca, ternyata Ibu juga dulu sempat mengikuti salah satu seni tradisional khas Banten. Bagaimana ketika kita berbicara debus itu sama dengan berbicara Banten, ketika berbicara Banten itu sama dengan debus, dan Ibu juga sempat Bu ya belajar. Ini bisa diceritain Bu? Ada Kang Faiz ini tahu yang unik-uniknya kan. Itu juga waktu saya SMP juga ya. Yes. Jadi kami kalau di Banten pada masa saya saat itu debus itu jadi kayak hari-hari untuk antar temen gitu kan, antar temen kayak kita udah mulai hebat nih kira-kira gitu. Ya akhirnya pas
perpisahan kelas 3. Saat itu saya kelas berapa ya? Kelas 2. Yes. Kan memang pernah ya belajar debus, terus kelompok teman-teman itu kekurangan pemain kira-kira. Yes. Udah main seret aja, udah Encep kan bisa debus gitu kira-kira. Jadi ikut-ikutan aja, hanya itu. Kalau Ibu Encep melihat seni tradisional debus ini seperti apa sih sebenarnya, Bu? Ya, itu saya kira masuk di dalam identitas Banten ya. Itu adalah kekayaan masyarakat Banten, debus itu. Beberapa tempat melihat bahwa kalau ala kadarnya gitu, melihat bahwa mengerikan dan lain sebagainya gitu. Makanya memang debus itu perlu ada improvisasi ya, supaya tampilannya tidak mengerikan, tetapi mungkin dicampur dengan musik. Harus ada inovasi-inovasi lain. Tetapi harus diakui bahwa debus itu adalah seni budaya Banten, jangan sampai punah. Siap, harus terus dilestarikan ya, terus Bu Encep dilestarikan dan harus bangga. Harus bangga jadi orang Banten. Harus bangga jadi orang Banten dan bisa debus. Yes, mantap. Saran dulu itu nampil apa sih, Bu? Boleh cerita sedikit aja. Itu cuma elementer kalau untuk para pedebus, mungkin elementer ya. Yes. Saat itu juga saya karena kekurangan orang aja ditarik gitu. Yes. Ya cuma main beling sama air keras. Yes, beling sama cuma main beling sama air keras, teman-teman bisa bayangkan ya. Tapi kalau misalkan Ibu Encep malam hari ini perform, kayaknya menjadi menjadi satu-satunya kayaknya, menjadi satu-satunya wakil rakyat yang perform, Bu ya. Kalau kita ngomongin Komisi 1 ini kan tugasnya paling banyak, Bu ya. Iya benar. Dari komisi-komisi yang lain tuh banyak banget mitra kerjanya paling banyak, kemudian tugas pokok dan fungsinya juga paling banyak. Faiz ini banyak banget gitu. Salah satunya adalah ini bermitra dengan KPID, Bu ya. Teman-teman Komisi 1 DPRD Provinsi Banten bermitra dengan KPID. Nah, kenapa sih Faiz membahas soal KPID? Karena kemarin di tanggal 2 November 2022 ini Kominfo, Bu, negara dalam ini melalui Kominfonya baru saja membuat peraturan bagaimana mematikan siaran TV analog beralih ke digital. Betul, ya itu. Ini banyak pro dan kontra dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang belum siap, artinya banyak masyarakat yang tidak memiliki set-top box, kemudian harus membeli di beberapa toko elektronik, terjadi antrian yang sangat panjang, kemudian lonjakan harga STB yang sulit dijangkau dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, Faiz, sudah siapkah kita beralih, Bu, dari TV digital dari TV analog ke TV digital? Pandangan Ibu dari Komisi 1 DPRD Provinsi Banten seperti apa? Memang sosialisasi tentang perpindahan dari TV analog ke digital itu juga sudah mulai dilakukan sosialisasinya ke kampung-kampung ya oleh teman-teman KPID agar masyarakat memahami kira-kira dan mengetahui apa alasannya, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Sebenarnya perpindahan itu juga diikuti oleh sistem lainnya, yaitu dengan penyapaannya, di mana pemerintah juga memberikan STB itu dengan gratis. Betul. Gitu. Pokoknya kalau kita ngomong prosedurnya, kita sudah mau siap, tidak siap harus siap. Karena secara yuridis itu diatur oleh undang-undang dan harus diaplikasikan. Betul. Tetapi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, tentu saja tidak serta-merta hanya menjadi objek undang-undang. Betul. Tetapi dia juga harus menjadi objek, harus menjadi subjek. Bahkan harusnya undang-undang, peraturan, termasuk perda. Itu sebenarnya dibuat memang benar-benar buah dari jeritan masyarakat. Betul. Bukan tidak terpisah dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terkait dengan TV analog ini, TV digital ini, memang sebagai masyarakat yang dianggap maju, salah satu indikatornya mulai beralih
gitu. Karena kan Indonesia ini tidak sendirian. Indonesia ini punya pergaulan internasional, dan di dalam pergaulan internasional itu selalu aja ada indikator-indikator yang ditambah gitu ya. Itu artinya bahwa penambahan indikator itu merupakan juga PR bersama, mulai dari Indonesia, pemerintah daerah. Kali ini kita ngomongin pemerintah daerah, bagaimana dengan kenaikan yang dinaikkan digitnya, itu harus disiapkan masyarakatnya, sarana prasarananya. Nah, termasuk juga terkait dengan yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyapaan 3 tahap ya, 3 tahap untuk memberikan bantuan gratis terhadap STB itu harus juga dikejar dengan tadi saya ngomong dari awal itu. Pendataan. Pendataan ini menjadi kunci ya Bu ya. Kunci sekali. Siap. Ini menjadi penting teman-teman ya, migrasi antara dari TV analog ke digital, karena kalau kita lihat bagaimana bagusnya siaran TV digital tuh, gambarnya lebih jernih, suaranya lebih canggih, teknologinya bagus teman-teman. Itu kenapa pemerintah sangat serius sekali untuk memindahkan siaran TV dari analog ke digital seperti itu. Tapi ngomongin sosialisasi, Faiz, juga rasanya bagaimana pemerintah sudah sangat maksimal Bu Uncop untuk melakukan sosialisasi ini, bahkan dari tahun 2020 rasanya itu sosialisasinya untuk agar bagaimana masyarakat pindah dari analog ke digital. Karena mungkin sebagian besar masyarakat kaget Bu ya, pembagian yang tidak merata ini menjadi salah satu menurut Bu Uncop seperti apa? Karena di beberapa tempat ada yang memang sama sekali nggak dapet tuh pembagian gratis STB-nya Bu. Seperti apa Bu Uncop? Iya, memang keluhan-keluhan kayak saat saya reses itu juga masih menjadi keluhan. Nah, memang kita kan belum bisa menyapa, belum, nampaknya bertahap ya, sapaannya bertahap. Tetapi tahapan itu lagi-lagi juga harus betul-betul ini pendataan. Tanpa itu nanti kita akan salah-salah juga gitu. Salah-salah juga. Ya mudah-mudahan sih dengan mudah-mudahan pemerintah Provinsi Banten memikirkan bagaimana nih agar masyarakat Provinsi Banten memiliki akses teknologi gitu, dengan tidak menyusahkan anak kandungnya. Betul, itu kata kuncinya ya. Jadi bagaimana perpindahan teknologi ini tidak menyengsarakan yang lain seperti itu. Dengan segala pencapaian yang sudah Ibu yang sudah Ibu raih sampai dengan saat ini, tentu banyak orang-orang yang mendukung Ibu, keluarga sudah pasti, orang-orang terdekat yang terus menyemangati Ibu agar bagaimana tidak lelah terus berjuang untuk masyarakat dan lain sebagainya. Pertanyaan Faiz berikutnya, ada nggak sih Bu selama proses perjalanan karir Ibu sampai dengan saat ini orang-orang yang istilahnya, kalau teman-teman public figure itu nyebutnya haters ya Bu ya. Ibu Uncop punya haters kayaknya nggak punya deh. Yang sekedar nge-DM mungkin di sosial media, ini Bu gini. Alhamdulillah nggak, atau seperti apa Bu? Ya alhamdulillah sih nggak, seneng. Artinya selama ini gimana ya? Saya menikmati bahwa banyak sekali teman-teman yang mendukung. Dan teman-teman itu tidak berubah gitu memperlakukan saya. Jadi saya kira-kira pakai baju paripurnanya saat paripurna saja. Gitu, pakai pinnya saat paripurna saja. Kalau setelah di ruang paripurna saya kembali lagi, dan teman-teman tidak memperlakukan istimewa juga enggak gitu ya. Ya asik-asik, tidak ada perubahan. Ketika saya jadi dewan, tidak jadi dewan, teman-teman tidak ada perubahan. Dan Ibu menempatkan posisi juga tidak ingin tidak ingin dispesialkan gitu Bu ya. Disamakan saja dengan teman-teman yang lain. Iya, dia kan teman. Dia kan teman dari dulu, teman. Jadi asik aja. Bahkan kalau tetangga saya mau main ke rumah saya itu, kalau rumahnya itu masih dikunci ya, dia teriak-teriak, "Cop!" Tetangga kamu punya adat.
Asik ya, asik banget. Ini rumah Bu Dewa diteriakin. Ini kayak apa anak 3 SD ngajak main temennya gitu Bu ya. Tapi Ibu fun-fun aja Bu ya. Iya, karena kan karena tidak ada jarak ya. Kita Yes. sudah dekat gitu. Yes. Paling ya kalau acara-acara formal baru bilang ibu sambil senyum-senyum gitu. Saya juga dengarnya senyum-senyum juga. Siap, karena setiap hari main bareng gitu Bu ya. Ya tidak setiap hari, tetapi Hmm. bahwa ada apa ya, Yes. ada komunikasi. Betul. Jarang-jarang juga sih, tapi ikatan batinnya mungkin Siap. yang lebih banyak ini merasa dekat walaupun waktunya itu tidak maksimal. Siap. Tetapi mungkin hubungannya ya Siap, maksimal. luar biasa dahsyat. Ini beruntung nih tetangga Ibu Encop ya. Tidak ada yang berubah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Encop Sophia 30 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Ini tidak ada yang berubah, Bu. Dari segala pencapaian yang sudah Ibu raih sampai dengan saat ini di November 2022. Bu Encop masih punya mimpi nggak sih, Bu? Tentu saja, karena hidup itu kalau menurut saya hidup itu harus terus-terusan punya mimpi. Kalau bahasa kerennya visi. Siap. Tanpa kita punya mimpi, tanpa kita punya visi, kita tidak punya ruh. Siap. Untuk punya semangat ya, untuk semangat melakukan apa-apa. Bayangkan saja kita tidur, bangun tidur gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita udah punya udah jadi dewan, kita ada rutinitas kerja. Kalau tidak dibarengi dengan mimpi dan visi yang besar, kita tidak punya perspektif. Yes. Kita hanya menjadi mesin saja, mengikuti rutinitas bagaimana kerjanya. Tetapi kalau kita punya mimpi, punya visi, maka kita harus punya ada irisan di dalam rutinitas yang kita lakukan. Siap. Mimpi Ibu apa sih, Bu? Amin, doakan ya. Amin. Naik lagi Bu ya. Naik. Saya tetap di Provinsi Banten. Siap. Mimpinya itu Jadi banyak 2024 masih di Banten, Bu? Ya, saya pengen jadi ahli politik lokal. Nah, itu salah Padahal satu mimpi kali ya. Padahal Faiz sudah doakan nih 2024 Ibu naik lagi gitu biar kemanfaatannya juga lebih luas lagi, Bu. Iya. Sama saja Kang Faiz, yang penting kita berguna ya. Siap. Kita berguna. Dan saya melihat bahwa yang ahli Banten juga belum begitu banyak. Siap. Yang memperjuangkan masih banyak orang menganggap ya pokoknya Banten itu masih perlu potensi-potensi orang Banten itu dioptimalkan gitu. Jadi sudah bisa dipastikan Ibu masih tetap di Banten, Bu ya. Iya, Siap. Ibu terima kasih banyak. Iya. biar kita jadi ahli Banten. Soalnya Faiz juga mendukung juga sih Ibu masih di Banten. Artinya kalau Ibu masih di Banten kan jangka waktu untuk ketemunya lebih sering ya Bu ya. Kalau udah ke Jakarta takut setahun sekali ketemu ibunya. Biar saya lebih memahami, bisa mengartikulasikan masyarakat masyarakat sendiri gitu. Tidak meminjam masyarakat kira-kira gitu. Saya tuh banyak sekali mimpinya. Sebenarnya di Banten ini kita juga masih masih belum punya center ya, center pemikiran. Macam-macam, center budaya juga belum, center pemikiran juga belum. Banyak PR-nya sekali, masih banyak PR-nya. Masih banyak yang harus diperbaiki Bu ya. Masih banyak yang kayaknya harus didengar oleh banyak orang. Siap, Masya Allah. Banten ini bisa menjadi satu provinsi yang sangat unik di dunia menurut saya. Dahsyat ya Bu ya. Karena Banten punya potensi itu, punya kekuatan itu. Iya. Jadi religius juga, seni budayanya juga punya kekhasan ya. Terus saya melihat bahwa banyak masyarakat Banten yang sangat potensial dan ikut dalam kencah perubahan nasional. Tetapi kadang-kadang mereka tidak mau balik lagi ke Banten.
Jadi kasihan Bantennya. Siap, Bantennya ditinggalkan. Semoga Ibu Encop tetap terus berjuang, semangat untuk terus membawa Banten berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional. Terima kasih Bu Encop sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten. Terakhir mungkin Bu, closing statement apa yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat Banten yang saat ini juga terus berjuang, Bu. Silakan Bu Encop. Ya, saya ingin menyampaikan pada sahabat-sahabat di Banten, kita harus terus bergerak, harus terus berinovasi, harus terus bermimpi, dan hidup kita tidak akan pernah sempurna, tetapi setiap hari kita harus berupaya menyempurnakan. Jadi walaupun kita tahu tidak pernah akan tercapai sempurna, tetapi upaya itulah yang merupakan bagian dari ibadah kita. Siap. Terima kasih Ibu Encop sudah hadir di podcastnya Ekbis Banten. Semoga malam hari ini menginspirasi kita semua yang menyaksikan. Ais pamit, Bu Encop pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.